Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, A dan Teteh, kembali lagi dengan Pak Dian. Pada hari ini, yaitu hari Selasa, kita akan belajar kembali bertatap muka lewat Zoom. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberikan kenikmatan. Nikmat apa saja? Selain nikmat hidup ya, kita bisa nikmat bertatap muka, bersilaturahmi, nikmat makan, nikmat tidur. Nikmat apa lagi? Banyak sekali nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan, yang diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. A dan Teteh, untuk pembelajaran hari ini dengan Pak Dian, yaitu akan belajar matematika. Dan nanti akan dilanjutkan yang kedua dengan Bu Nura. Belajar apa dengan Bu Nura? Ya nanti ya, saksikan ya video ini sampai selesai. Jangan lupa nanti juga akan ada tugas. Baik, sebelum pembelajaran, A dan Teteh kita buka dulu ya untuk pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, A dan Teteh, kalau tidak salah, pembelajaran sebelumnya kita sudah selesai, yaitu bab 1 materi matematika. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke bab 2 matematika, yaitu tentang faktor dan kelipatan. Nah, seperti apa bab 2 ini? Penjelasannya kita simak video berikut ini. Ayo, A dan Teteh, siapkan telinganya, matanya, ya, menyimak video ini. Apabila nanti ada yang kurang dimengerti setelah melihat video ini, bisa ditanyakan ke wali kelasnya, ya, bisa ke Pak Dian, ke Bu Novita, ke Pak Gulam, dan juga Pak Teten, ya. Dan juga di akhir nanti akan ada tugas sedikit dari Pak Dian, ya, nggak akan banyak, ya, bonus buat kalian, oke? Kita saksikan video berikut ini, bentar. Pak Dian akan share ya videonya. Siap-siap. Jangan ngedip matanya, harus fokus, ya. Kalau sama Pak Dian harus fokus matanya, siap. Pak Dian share. Ya. Bu Nura, ada videonya? Ada Pak. Siap, kita mulai ya dan Teteh. Siapkan. Kalau perlu siapkan buku dengan pensilnya, siapkan ya. Sekarang akan dijelaskan materi matematika bab 2, yaitu tentang kelipatan dan bilangan prima. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik A dan Teteh, sekarang kita akan membahas tentang faktor dan kelipatan. Apa itu faktor? Faktor adalah angka yang dapat membagi habis. Jadi yang dapat membagi habis. Nah, contohnya kita akan mencari faktor 8. Nah, cara yang pertama yaitu membagi angka 8 dengan angka-angka yang lainnya. Nah, seperti ini ya. 8 dibagi 1, 8 bisa. 8 dibagi 2, 4 bisa. 8 dibagi 3, 2. Ada sisanya enggak? Ada. Ya, caranya seperti ini. Karena pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Jadi 8 dibagi 3 itu berarti 8 kurang 3, kurang 3, kurang 3 terus ya. Sampai ada sisanya. 8 dikurang 3. 5 dikurang 3, 2. Bisa lagi nggak 2 dikurang? Tidak bisa. Jadi kita lihat 3-nya ada berapa, atau kita lihat pengurangannya ada berapa. Ada 2, 1, 2. Nah, 3-nya ada 2, berarti hasilnya adalah 2. Sisanya yang mana Bu? Yang ini adalah sisa. Jadi kita tuliskan di sini 2, sisanya adalah 2 ya. 8 dibagi 4, 2 bisa. 8 dibagi 5 sama seperti ini. Ada sisa, hasilnya 1, sisanya 3.
8 dibagi 6, 1. Sisanya adalah 2. 8 dibagi 7, 1. Sisanya 1. 8 dibagi 8, 1. Nah, mana yang tidak ada sisa? Yang tidak ada sisa itu ini. 1, 2, 4, dan 6. Berarti yang memiliki sisa itu bukan faktor dari 8. Nah, jadi faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. 1, 2, 4, dan 8. Itu adalah faktor, ya. Jadi, membagi habis angka 8. Selanjutnya yaitu kelipatan, ya, mencari kelipatan dari 3. Nah, cara yang pertama itu dengan perkalian. 3 dikali 1 bisa tidak? 3 dikali 2, 6. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 4, 12. Terus berurutan. Kelipatan 3, ya. Ya, jadi yang habis dibagi oleh angka 3. Ya. 3, 6, 9, 12 itu adalah kelipatan 3. Cara yang kedua itu menjumlahkan. Nah, ini cara yang mudah ya. Tuliskan angka 3 sebagai angka pertama. Tulis 3 tambah 3 lagi 6, tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12. Jadi ditambahkan 3 terus. Kalau kelipatan 4 berarti 4 tambah 4 tambah 4 terus, ya. Kalau ini angka 3, kelipatan 3 berarti 3 tambah 3 berapa? 6, tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12. Jadi kelipatan 3 itu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Seperti itu Adan Teteh. Nah, untuk penjelasannya tentang faktor dan kelipatan seperti itu Adan Teteh. Seperti tadi, siapa coba yang menjelaskan tadi? Ya, betul. Adalah Bu Novita, ya. Seperti di video yang tadi yang dijelaskan Bu Novita, yaitu ada faktor dan kelipatan. Yang penting Adan Teteh sekarang mengerti dulu. Faktor itu yang kayak gimana, kelipatan itu yang seperti apa. Ya. Lebih jauhnya nanti akan dijelaskan lagi di pembelajaran selanjutnya, ya. Apabila ada yang masih belum mengerti, boleh nanti ditanyakan ke wali kelasnya, ke Pak Dian, ke Pak Gulam, ke Bu Novita, atau ke Pak Teten, ya, mengenai faktor dan kelipatan. Nanti selanjutnya ada materi apa lagi Pak Dian? Nanti dijelaskan lagi akan ada materi KPK dan FEB. Apa sih Pak KPK? Apa FEB? Ya nanti di materi selanjutnya, ya. Ada sedikit tugas nih dari Pak Dian nih untuk bekal hari Selasa, ya. Ini gampang, mudah. Caranya seperti tadi, ya. Mengerjakannya seperti tadi, dan Teteh cukup dengan seperti tadi yang Bu Novita jelaskan. Boleh di buku paket matematika halaman 36, halaman 36, halaman 36, ayo berlatih 2.2, dan halaman 37, ayo berlatih 2.3. Ini soalnya mengenai faktor, semuanya mengenai faktor, ya. Semuanya soalnya mengenai faktor. Bagaimana cara menentukan faktor dari 22, 24, ya, seperti tadi. Jadi faktor itu yang habis dibagi. Kalau masih ada sisa, berarti itu bukan faktor. Ya, kesimpulannya itu faktor itu. Ketika bilangan itu bisa habis dibagi, tidak ada sisa, berarti itu faktor. Ketika masih ada sisa Pak, 1 atau 2 atau 3, berarti itu bukan faktor. Itu saja ya untuk pembelajaran hari ini dari Pak Dian. Cukup sekian. Nanti akan dilanjut oleh Bu Nura belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam atau Tarik. Mungkin itu, mohon maaf apabila ada kesalahan dari Pak Dian. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Kak Dian. Nah, dan Teteh, untuk pembelajaran hari ini dilanjutkan dengan mata pelajaran tarikh ya, bersama Bu Nura. Ibu buka dulu untuk pembelajaran tarikh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, dan Teteh, hari ini kita akan belajar tarikh di bab pertama ya, tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, mungkin untuk pembelajaran bab 1 ada yang sudah selesai, ada yang masih di pertengahan, ada yang hampir selesai. Nah, hari ini Ibu akan mereview ya, akan mengulang materi bab 1 dari awal sampai akhir. Ini juga insya Allah jadi bahan materi untuk persiapan PTS ya, AATT di minggu depan. Jadi simak dengan baik dan Teteh. Ibu akan tampilkan PPT-nya ya. Nah, AA dan Teteh, boleh disimak baik-baik ya. Kita akan mengulang dari pembelajaran awal di bab 1. Tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam dan keteladanannya. Nah, pada pembelajaran awal di bab 1 kita bahas tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa Nabi Yusuf alaihi salam itu? Kemudian tentang mimpi Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam tertulis secara lengkap di dalam surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ini tercantum dalam Quran Surat Yusuf ayat 3. Nah, jadi ini ada ringkasannya ya. Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi pada tahun 1715 sebelum Masehi. Kemudian beliau ditugaskan berdakwah umatnya yang berada di mana? Di Mesir. Di dalam Al-Quran juga nama Nabi Yusuf itu disebutkan sebanyak berapa kali? Dan Teteh 27 kali ya. Nah, Nabi Yusuf alaihi salam putra urutan ke-11 dari 12 putra Nabi Yakub alaihi salam. Jadi ayahnya Nabi Yusuf itu Nabi Yakub alaihi salam ya. Nabi Yusuf itu anak ke-11 dari 12 saudara. Ibu Nabi Yusuf bernama Rahil. Dari ibunya yang bernama Rahil ini, Nabi Yusuf mempunyai adik yang bernama Benyamin atau Bunyamin. Selanjutnya, Nabi Yusuf dianugerahi wajah yang sangat tampan. Jadi Nabi Yusuf itu terkenal dengan ketampanannya sampai-sampai wanita-wanita yang ada di Mesir takjub dengan ketampanannya. Nah, mukjizat Nabi Yusuf pun yaitu dapat mentakwilkan mimpi atau apa istilah lainnya bisa mentafsirkan mimpi. Nah, ini tercantum dalam Quran Surat Yusuf ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Nah, ini juga termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau bermimpi pada suatu malam ada 11 bintang, matahari dan bulan. Lalu bersujud semuanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian apa jawaban ayahnya Nabi Yakub alaihissalam? Ini tercantum dalam Quran Surat Yusuf ayat 5. Yang artinya, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka membuat makar atau akan berniat untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, lalu ia menceritakan kepada ayahnya. Ayahnya menyuruh Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan kepada saudara-saudaranya karena akan menyebabkan
iri ya saudara-saudaranya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kita lanjutkan nih ke kisah selanjutnya yaitu tentang bagaimana saudara Nabi Yusuf alaihissalam kemudian apa yang terjadi ketika fitnah yang ditujukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam merupakan tadi ini sudah dibahas ya, putra urutan ke-11 dari 12 putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Istrinya bernama Rahil. Adik Nabi Yusuf itu bernama Bunyamin. Tetapi apa? Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu sangat iri kepada Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf itu sangat dicintai, sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Selain itu, beliau juga merupakan anak yang sangat soleh, yang sangat baik ya, serta memiliki kelebihan. Dalam sebuah pertemuan rahasia, nah saudara-saudara Nabi Yusuf, kakak-kakaknya itu berunding. Mereka berniat akan melakukan sebuah rencana keji. Lalu Yahuda, salah satu saudara Nabi Yusuf yang merupakan anak keempat dari Nabi Yakub, berpendapat untuk memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur yang sering dilewati oleh para musafir. Nah, lalu keesokan harinya, saudara-saudaranya meminta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf bermain ya ke hutan untuk menikmati pemandangan. Lalu berangkatlah, kecuali Bunyamin ya karena ia masih kecil. Berangkatlah Yusuf bersama semua saudaranya. Lalu main kejar-kejaran mereka di sana. Sedikit demi sedikit saudara-saudaranya itu melepaskan baju Nabi Yusuf. Ya, kemudian lama-kelamaan mereka melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Pada sore harinya, mereka pulang meninggalkan Nabi Yusuf yang dilemparkan ke dalam sumur. Mereka pulang dengan membawa baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ya, mereka melaporkan kepada Nabi Yakub alaihissalam bahwa Nabi Yusuf sudah dimakan binatang buas, katanya. Mereka sambil menangis. Dan Nabi Yakub menangis, sedih mendengar cerita apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, di lain tempat, di sumur ketika Nabi Yusuf dilemparkan itu, ada musafir yang melewati sumur tersebut dan menyelamatkan Nabi Yusuf. Mereka berniat untuk menjual Nabi Yusuf ke raja yang ada di Mesir yang bernama Kitfir al-Aziz. Karena Kitfir al-Aziz membeli Nabi Yusuf itu untuk membantu istrinya yang bernama Zulaikha dalam mengurus kebutuhan rumah tangganya. Nah, bertahun-tahun Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di rumahnya. Yusuf tumbuh dewasa, ia menjadi pemuda yang gagah dan sangat tampan. Nah, selanjutnya Yusuf bekerja dengan baik, cekatan, jujur, tampan. Masya Allah ya. Kemudian Yusuf ternyata ya Zulaikha itu istri dari Kitfir al-Aziz terpikat dengan kepribadian dan ketampanan Nabi Yusuf. Selain tampan, Nabi Yusuf juga memiliki ilmu yang cukup luas ya, pribadi yang bagus, cekatan, jujur. Nah, pada suatu hari ketika suaminya pergi keluar kota, Zulaikha memanggil Yusuf untuk kamarnya. Ia menggoda Yusuf. Lalu akhirnya apa? Ketika Nabi Yusuf ingin melarikan diri, Zulaikha malah menuduh Yusuf itu sudah menggoda Zulaikha dan berbuat buruk kepadanya. Nah, disinilah terjadi fitnah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Namun saudara, Zulaikha menjelaskan bahwa Nabi Yusuf itu tidak bersalah. Nabi Yusuf tidak menggoda Zulaikha. Nah, pada saat itu Zulaikha menjadi bahan gunjingan di kalangan istri pejabat Mesir. Ya, kemudian Zulaikha mengundang wanita-wanita yang menggunjingkannya itu. Ia ingin membuktikan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam memang tampan, sehingga dia pun terpikat dengan ketampanannya.
Nah, ketika wanita-wanita Mesir datang ke kerajaan, kemudian tiba-tiba melihat Nabi Yusuf datang dengan ketampanannya. Tanpa mereka sadari, mereka sedang memotong buah, mereka melukai jari tangannya, saking kagum terpesonanya melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, setelah peristiwa yang memalukan itu, hati Kitfir al-Aziz itu tidak tenang. Dia berpikir bahwa Zulaikha dan Nabi Yusuf harus dipisahkan, dan ia pun memutuskan untuk memenjarakan Yusuf. Ya, nah akhirnya pun Yusuf dimasukkan ke dalam penjara dengan tuduhan yang sebetulnya tidak ia lakukan. Kemudian Yusuf berusaha sabar, ikhlas, tawakal menghadapi ujian yang datang kepadanya. Nah, selanjutnya bagaimana ketika Nabi Yusuf di penjara? Ini kita lanjutkan di kisah selanjutnya tentang takwil mimpi Nabi Yusuf alaihissalam dan ketika Nabi Yusuf alaihissalam diangkat sebagai pemimpin. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam di penjara selama beberapa tahun. Nah, di sini ketika di penjara Nabi Yusuf menjadikannya sebagai sarana berdakwah kepada para penghuni penjara. Kemudian di penjara itu Nabi Yusuf bertemu dengan dua pelayan yang kebetulan bekerja juga di kerajaan. Ada pelayan 1 dan pelayan 2. Nah, kemudian pada suatu malam ya, dua pelayan itu bermimpi. Lalu menceritakannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dan disitulah Nabi Yusuf itu diberikan mukjizat kepada Allah, bisa mentakwilkan atau menafsirkan mimpi. Pelayan yang pertama atau pemuda yang pertama menceritakan mimpinya. Ia berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Kemudian pelayan yang kedua berkata, sesungguhnya aku bermimpi membawa roti di atas kepala, kemudian muncul burung gagak dan mematuki roti-roti tersebut. Nah, di sini lalu Nabi Yusuf menafsirkan mimpi mereka kepada pelayan pertama, wahai saudaraku, sesungguhnya engkau akan dibebaskan dan dipekerjakan kembali oleh sang raja. Kemudian yang kedua, engkau saudaraku, sebelumnya aku mohon agar engkau tabah karena mimpimu memberitahuku bahwa engkau akan menerima hukuman mati. Dan akhirnya beberapa hari kemudian mimpi tersebut benar terbukti terjadi ya. Nabi Yusuf didatangi orang untuk menafsirkan mimpi mereka. Kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf dijadikannya sebagai sarana untuk berdakwah. Pada suatu hari Raja Mesir bermimpi aneh. Ia bermimpi terjadi berulang-ulang. Lalu mengumpulkan seluruh juru ramal ke istana untuk menanyakan mimpinya, tapi tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya. Nah, apa mimpi raja itu? Raja Kitfir al-Aziz itu ya. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir yang hijau dan 7 bulir lain yang kering. Nah, kemudian Nabi Yusuf berkata, ia menafsirkan mimpi yang dialami oleh raja. Tafsir mimpi ini memberitahuku, kata Nabi Yusuf, bahwa negeri Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun. Tapi kemudian negeri Mesir akan mengalami kemarau panjang selama 7 tahun pula. Nah, kemudian Nabi Yusuf memberikan solusi untuk mengatasinya. Simpanlah hasil gandum kalian di waktu musim subur sebagai bekal untuk bertahan di musim kemarau yang panjang. Nah, sebagai balasannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, raja memerintahkan pengawalnya untuk membebaskan Nabi Yusuf. Raja berusaha untuk mencari kebenarannya. Akhirnya Zulaikha menjadi saksi untuk membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara. Nah, ini kisah selanjutnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam diangkat sebagai pemimpin. Raja mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai bendaharawan negara di kerajaan Mesir pada masa itu. Nah, ini doa yang dibaca oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika
beliau diangkat sebagai bendaharawan negara, yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nah, ternyata mimpi yang terjadi kepada raja, yang dialami oleh raja, benar terjadi. Setelah 7 tahun masa subur di negeri Mesir, terjadilah masa kemarau panjang selama 7 tahun. Nah, kemudian datang saudara-saudara Nabi Yusuf yang dulu telah mencelakai Nabi Yusuf untuk meminta bantuan ke kerajaan Mesir untuk meminta beberapa gandum, ya. Nah, ketika saat itu saudara-saudaranya tidak mengenali Nabi Yusuf di kerajaan Mesir, tapi Nabi Yusuf mengenali mereka. Nah, setelah menerima bantuan, Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Wahai saudaraku, jika kalian ingin mendapatkan bantuan kembali, kembalilah ke sini bersama adik kalian yang paling kecil yang bernama Bunyamin." Kayak gitu. Nah, akhirnya mereka kembali ke Palestina, ya, ke Palestina. Jadi saudara-saudaranya beserta ayahnya beserta adiknya itu di Palestina. Kemudian setelah beberapa hari, beberapa lama, gandum tersebut habis dan mereka memutuskan untuk kembali lagi ke negeri Mesir dengan membawa Bunyamin. Nah, kemudian Bunyamin bertemu dengan Nabi Yusuf, lalu berbicara, ngobrol, tapi di ruangan yang rahasia, ya, tidak diketahui oleh orang-orang. Lalu Nabi Yusuf berkata, "Inilah kakakmu Yusuf." Mereka senang bisa bertemu. Lalu akhirnya Nabi Yusuf mencari cara bagaimana agar Bunyamin tetap di sini, tidak ikut pulang dengan saudara-saudaranya. Nah, akhirnya pun ketika saudara-saudaranya pulang, ketika hendak pulang, nah, Bunyamin di tasnya itu ditemukan barang di kerajaan. Nah, makanya dari situ Bunyamin ditahan, ya, di kerajaan. Lalu Nabi Yusuf memberikan lagi syarat, jika kamu akan ingin membebaskan Bunyamin, maka kembalilah ke sini bersama ayahmu. Nah, akhirnya pun saudara-saudaranya pulang lalu menceritakan bahwa Bunyamin ditahan. Akhirnya pun Nabi Yakub merasa sedih dan matanya buta. Lalu saudara-saudaranya meminta bantuan kembali kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memberikan pakaiannya untuk diusapkan ke mata ayahnya agar matanya yang buta bisa sembuh. Akhirnya setelah diusapkan ke mata ayahnya dan dia ternyata sembuh. Nah, kemudian datanglah mereka berbondong-bondong bersama Nabi Yakub untuk menemui Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, sesampainya di Palestina, mereka menceritakan kabar kepada Yusuf dan memberikan baju titipan Yusuf kepada Nabi Yakub. Nah, ini, ya, tadi sudah. Kemudian Nabi Yakub bertemu dengan Nabi Yusuf, ya, di Mesir, disambut dengan sukacita oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menaikkan ayahnya di singgasana sambil berkata, "Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu." Nah, ini keteladanan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, ujian dan cobaan jika dihadapi dengan kesabaran akan membuahkan kebahagiaan. Yang kedua, ketampanan dan kelebihan tidak membuat Nabi Yusuf sombong, sehingga ia sangat dicintai oleh Allah dan kedua orang tuanya. Yang ketiga, jika memiliki keteguhan dan tidak mudah tergoda oleh godaan setan, manusia akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Kemudian selanjutnya, sikap jiwa besar mau memaafkan orang yang bersalah dapat menumbuhkan benih indahnya sebuah persaudaraan. Dan yang terakhir, memanfaatkan kelebihan yang dimiliki sebagai sarana berdakwah akan memberikan jalan kemudahan. Nah, itu A dan TT, ya. Untuk pembahasan materi bab 1 tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kita sudah selesai dibahas. Lalu ada tugas, ya. Bagi A dan TT, kerjakan latihan bab 1 di buku modul di halaman 13. Ya.
Nanti dan Teteh boleh pelajari kembali bab 1-nya dan siapkan untuk PTS di minggu depan. Alhamdulillah dan Teteh untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi pembelajaran pertama matematika, kemudian dilanjutkan tari. Mudah-mudahan apa yang Pak Dian dan Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh dan Teteh semuanya. Mari kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey sobat, disinilah aku sekolah. Sekolah, tempat yang nyaman dan menyenangkan. Sekolah yang membuat aku bahagia. Itulah SDIT Cendekia Purwakarta.